Ma'rifat itu kan artinya pengenalan. Pengenalan. Kalau bahasa orang itu kenal lah, habis kisah. Kenal. Yang namanya kenal itu kan kenal. Ada yang kenal dengan rupanya. Ada yang kenal dengan rupa dan tabiatnya. Ada yang kenal dengan rupa tabiatnya, bahkan perhatiannya. Perhatiannya kita hatinya. Nang orang itu ada hati itu ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi kenal yang dimaksud itu tergantung seberapa dia mampu mengenal secara dalam orang itu. Kalau orang itu bisa mengenal keseluruhan dari orang itu, semisal guru itu mengenal betul dengan Gatot atau mengenal betul dengan Abad, seluruhnya aku kenal, itu namanya arif billah. Itu namanya arif billah. Artinya kenal dari A sampai Z, itu arif billah namanya. Tapi kalau hanya kenal bebaya-baya aja, bukan arif billah. Itu namanya masih salik namanya. Jadi ini kita masuk pak mana ini? Masih salik namanya. Hanya kenal rupanya aja, tapi kadang kenal dengan tabiat orang itu. Aku kenal Jepang, bukan, tapi aku udah tahu kelakuannya hari-hari itu apa gerang. Nah itu namanya salik aja orang itu. Ada kan kita pengenalan seperti itu gitu. Wah, aku kenal benar tuh mulai lagi halus, aku kenal benar gawiannya, tabiatnya, keluarganya, kenal benar orang itu. Tapi aku lawas berpisah. Ada tapi tahu lagi ini apa? Ah itu berarti kada kenal sebujurannya. Jadi kan macam-macam pengenal orang itu tidak sama. Jadi kita nih kenalnya sekenalnya itu seberapa? Karena ma'rifat itu tujuannya sampai ke akhir daripada orang itu. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifat betul-betul kepada Allah. Jadi kalau orang itu semisal kawan sama kawan hanya kenal rupanya aja, aku kenal itu ya bila sudah di jalan tegur sudah hai. Berarti orang itu hanya kenal sesaat saja atau kenal selintas saja. Tapi kalau aku kenal benar rupanya, kenal benar perhatiannya, kenal benar tabiatnya, sampai gayanya berpander pun aku kenal, sampai hatinya ikhlas atau tidak ikhlas, kenal benarnya itu namanya orang arif billah namanya. Itu arif billah namanya. Nah orang arif billah itu orang yang sudah masuk makam, maksudnya orang yang sudah punya martabat kekasih Allah Ta'ala. Itu arif billah namanya. Jadi kalau kita ingin mengukur orang itu arif billah atau tidak, orang itu kenal betul dengan Allah, berarti orang arif billah. Kenal mulai af'alnya, asmanya, sifatnya, bahkan zatnya. Meskipun penjelasan zat atau kenal zat itu tidak keseluruhan secara utuh jar kita, itu arif billah namanya. Makanya orang-orang arif billah itu setiap kata yang diucapkannya tidak lepas daripada empat hal itu, mesti dari Allah, akhirnya Allah. Itu orang arif billah. Pandangannya, pendengarannya, bahkan gerak-geriknya tidak lepas daripada Allah. Itu orang arif billah. Jadi kalau kita hendak meminandui kita itu sudah bahagian arif billah atau tidak, pokoknya gerak, kalam dan diam seperti penjelasan minggu kemarin bahwa bila mana sedikit saja hatarku itu bukan karena Allah atau tidak ada Allah, berarti aku itu murtad. Itu orang arif billah namanya. Kira-kira kalau kita itu kada sampai kira-kira kayak itulah. Karena memang ini orang arif billah ini semua waktu dari mulai bangun tidur sampai tidur hanya asyik dengan Allah Ta'ala saja. Tidak ada memikirkan yang lain, kada ada gawian yang lain, hanya sebutin Allah, Allah, Allah saja. Itu orang-orang arif billah, atau ujar kita orang awam menyebutnya orang itu adalah orang wali Allah Ta'ala. Nah kayak itu orang arif billah. Itulah yang dimaksudkan dengan orang yang kenal dengan sekenal-kenalnya. Makanya orang-orang solehin mengatakan bahwa beberapa orang-orang terdahulu seperti Hasan al-Basri dan seterusnya mengatakan orang arif billah itu nafasnya pun isinya Allah, nafasnya pun isinya Allah, pandangannya isinya Allah, pendengaran isinya Allah, dan dimasukkan ke muntungnya pun isinya Allah. Itu orang arif billah. Jadi bersyukurlah kita ketemu dengan orang arif billah, yaitu tidak sedetik pun lepas dari Allah. Itu orang arif billah. Sehingga barang siapa yang memandang orang arif billah itu, kita ini memandang orang arif billah dengan penuh, jar kita dengan penuh apa namanya,
bahagia gitu. Kita memandang orang arif billah penuh dengan bahagia, pandangan kita itu penuh dengan bahagia. Seketika itu juga Allah Ta'ala menciptakan sosok malaikat, dan malaikat itu terus menerus bertasbih kepada Allah agar kita ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat itu sampai hari kiamat ada beampihan bertasbih dia, memohonkan ampun dosa-dosa kita ini supaya dosa-dosa kita diampuni berkat kita memandang arif billah tadi dengan bahagia. Kan hanya memandang jauh-jauh tuh orang wali Allah Ta'ala, kita kada komar, kita pandang dengan bahagia, memandang pandangan bahagia kita itu dijadikan Allah Ta'ala satu malaikat, dan malaikat itu bertasbih memohon ampun kepada Allah Ta'ala supaya dosa kita diampuni sampai hari kiamat. Memandang aja tak. Tapi orang arif billah, wali-walinya Allah Ta'ala begitu, atau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifat, luar biasa. Hanya memandang aja kita, apalagi kita lebih daripada itu. Oh, itu luar biasa. Ini hanya daripada bahagian yang dinukil para kalimat ulama salafus salih terdahulu, tapi pasti ada rujukan hadis. Nah sekarang ma'rifat, sebenar-benar ma'rifat itu mereka yang kenal atas keseluruhannya. Bila mana tidak kenal keseluruhannya berarti bepalih-palih, biar kita bahasa kampung. Nah bepalih-palih ini bisa disebutkan orang yang salik namanya, bepalih-palih. Semisal kita inilah, habis kisah bepalih-palih kenalnya, bepalih-palih aku nih pokoknya tidak dalam bergerak, namun bergerak Allah, berarti kan wahidatul afal. Iya aku ada konek sampai aku bergerak digerakkan Allah, aku bergerak digerakkan Allah, lalu bertaknya Allahnya mana gerak, berarti kan cukup di wahidatul afal aja dulu, berarti palihannya di wahidatul afal aja, berarti kan masih salik. Itu maksudnya. Ini perumpamannya begitu. Kalau keseharian kita aku bergerak digerakkan Allah, itu kan kita aku bergerak digerakkan Allah, berarti masuk di wahidatul afal. Di situ terus kita berputar, di situ aja kita hari-hari. Aku bergerak digerakkan Allah, aku mendengar didengarkan Allah, aku melihat dilihatkan Allah, aku pandang dipandarkan Allah, aku berkehendak dikehendaki Allah, aku berkuasa dikuasakan Allah, aku seperti itulah. Itu wahdatul af'al. Terus kita terus begitu, berarti kita palihan kita wahdatul af'al, belum ma'rifat keseluruhan namanya, tapi sudah masuk pada makam salik namanya. Itu sudah bagus itu. Maksudnya sudah bagus, itu sudah bahagian di mana dia berada pada jalan tahqiq pada af'al, pada perbuatan. Tahqiq itu namanya benar sudah pada semua perbuatan itu benar sudah. Kadang menjadikan musyrikan lagi gawiannya hari-hari itu. Kadang menjadikan musyrikan lagi gawian hari-hari itu.